అమ్మా Halo Galavers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan terangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Devil. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Abhishek Nama dan dibintangi oleh Nandamuri Kalyanram dan Samyukta Menon. Film ini berkisah tentang agen rahasia Inggris yang bernama Devil. Dia ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan di sebuah desa. Penyelidikan itu ternyata mengungkap sebuah misteri besar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terkait siapa identitas Devil yang sesungguhnya. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Tahun 1945, ada seorang pahlawan India yang gagah berani menentang penjajahan Inggris. Pahlawan yang satu ini bernama Netaji. Netaji mendirikan badan intelijen rahasia yang dinamakan INA. Organisasi ini beranggotakan Badan Intelijen India yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan pemimpinnya adalah orang kepercayaan Netaji yang bernama Trifarna. Meskipun menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan India, tetapi Netaji justru tidak tinggal di India dan identitasnya selalu menjadi rahasia. Dia berdomisili di luar negeri dan posisinya tidak bisa dilacak. Dalam waktu dekat, Netaji berencana untuk kembali ke India dan mengobarkan api pertempuran. Kedatangan Netaji membuat heboh kerajaan Inggris. Mereka mulai melacak pergerakannya. Nah, untuk menggali informasi lebih jauh tentang Netaji, sekaligus membasmi anggota Badan Intelijen India yang dinamakan INA, maka pemerintah Inggris mendirikan Badan Intelijen Tandingan dan agensi rahasia ini dipimpin oleh Jenderal Inggris yang bernama Bracken. Badan intelijen di bawah naungan Bracken ini terdiri dari orang-orang India yang menjadi penjilat Inggris sekaligus pengkhianat negara. Mereka menangkap anggota organisasi INA dan menyiksanya dengan begitu kejam. Suatu hari, salah seorang anggota INA tertangkap dan seperti biasa, dia disiksa secara barbar. Jenderal Bracken dan anak buahnya memaksa pemuda ini memberitahu di mana persembunyian Netaji. Tetapi mata-mata INA adalah pejuang sejati. Mereka lebih memilih mati ketimbang membocorkan rahasia pimpinannya. Anak buah Jenderal Bracken berhasil membongkar cara Netaji berkomunikasi dengan anggotanya. Mereka menyampaikan pesan menggunakan telegraf dengan sandi Morse. Isi pesan itu menyebutkan jika Netaji akan datang ke India tanggal 18 Agustus. Hanya saja, pemerintah Inggris tidak tahu di mana Netaji akan mendarat. Nah, karena itulah Jenderal Bracken mengirim 2 orang mata-mata untuk menemukan tentang lokasi pendaratan Netaji ke India. Mereka adalah agen rahasia Devil dan Trojan. Pijaya adalah gadis cantik putri seorang tuan tanah yang bernama Farma. Gadis ini tinggal di desa Rasapadu. Pijaya menjalin hubungan asmara dengan pemuda bernama Buma, anak tukang kebun. Cinta mereka tentu saja tidak direstui oleh Tuan Farma. Karena itulah mereka bertemu secara diam-diam. Kisah asmara Vijaya diketahui oleh seorang pria bernama Patwari dan pria ini segera menghubungi Tuan Farma yang kebetulan saat itu sedang berada di pesta. Tuan Farma secepatnya pulang ke rumah. Dia tampak begitu marah kepada putrinya. Kedatangan Tuan Farma disambut oleh tukang masak yang bernama Rani. Keesokan paginya, seorang pembantu mengantar susu ke kamar Pijaya. Dia menemukan gadis itu tewas bersimbah darah di ranjangnya. Kejadian ini menggegerkan warga desa. Polisi datang ke TKP. Kasus ini kemudian ditangani oleh polisi yang bernama Mataya. Polisi Mataya mendapatkan beberapa nama sebagai tersangka. Orang pertama yang menemukan mayat korban adalah pembantu yang bernama Laksmi. Selain itu,
Polisi juga menetapkan Buma sebagai tersangka kedua karena polisi menemukan pakaian Buma di TKP. Pakaian tersebut berlumuran darah. Ketika dicari, Buma ternyata tidak ada di rumahnya. Dia menghilang sejak tadi malam. Tidak hanya Buma, tukang masak yang bernama Rani juga menghilang. Itu artinya Rani adalah tersangka ketiga. Polisi kemudian menemukan senjata pembunuhan berupa sebilah pedang. Pedang itu berlumur darah dan menempel di dinding. Dan pedang itu milik Tuan Pharma. Setelah diperiksa sidik jarinya, ternyata yang ditemukan adalah sidik jari Pharma. Dan karena barang bukti itulah, Tuan Pharma kemudian ditangkap polisi. Istri Tuan Pharma yang bernama Devi merasa begitu terpukul atas kejadian tersebut. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan penangkapan suaminya. Ketika Tuan Pharma ditangkap, di TKP ada beberapa orang yang mencurigakan. Mereka diantaranya Ramana, si tukang kebun sekaligus ayah Buma. Selain itu ada Devayah, seorang pandai besi, dan Safi, jurnalis di desa Rasapadu. Tidak lama berselang, seorang gadis cantik bernama Naisada muncul di TKP. Naisada adalah keponakan Tuan Pharma. Dia berusaha menghentikan tindakan penangkapan itu, tetapi tidak berdaya melawan para polisi. Sekelompok bajak laut membajak sebuah kapal. Pembajakan ini sering terjadi. Dalam setahun terakhir sudah 6 kapal yang menjadi korban. Dan semuanya adalah kapal milik kerajaan Inggris. Karena itulah, Inggris mengirimkan mata-mata mereka yang bernama Devil agar menghancurkan semua bajak laut tersebut. Dan benar saja, Devil alias iblis begitu kesetanan ketika berhadapan dengan para penjahat. Dia menghabisi mereka satu persatu. Devil adalah mata-mata Inggris yang bekerja untuk Jenderal Bracken. Setelah menyelamatkan kapal dari pembajakan, dia dipanggil sang jenderal untuk menyelidiki kasus kematian Vijaya di desa Rasapadu. Meskipun pembunuhnya sudah ditangkap, namun Jenderal Bracken masih belum puas dengan kasus tersebut. Karena itulah, Bracken mengirim Devil ke desa Rasapadu. Kedatangan Devil disambut baik oleh polisi Mataya. Devil tidak datang sendirian. Dia ditemani oleh asistennya yaitu Sastri. Polisi Mataya kemudian membawa Devil ke TKP. Di sana, Devil bertemu dengan Ramana, tukang kebun keluarga Tuan Pharma. Pria itu adalah ayahnya Buma. Devil memulai interogasi. Dia mendapatkan beberapa informasi penting dari tukang kebun Ramana. Pertama, rumah itu adalah rumah yang besar yang hanya punya 2 pintu masuk, yaitu pintu utama dan pintu belakang. Semua orang masuk melalui pintu depan karena menurut ramalan pendeta, pintu belakang tidak boleh dibuka. Jika pintu itu dibuka, maka penghuni rumah akan ditimpa kesialan. Satu-satunya orang yang memegang kunci belakang adalah Nyonya Devi, istri Tuan Pharma. Informasi penting lainnya adalah Devil menemukan fakta jika korban tewas diakibatkan luka sayatan benda tajam di leher bagian kanan. Itu artinya pembunuh mengayunkan pedang dari arah kiri, kemudian menebas leher targetnya. Nah, dari situ disimpulkan bahwa kemungkinan besar pembunuh bertangan kidal. Sementara Tuan Pharma, dia tidak kidal. Hal inilah yang melemahkan bukti bahwa Pharma adalah pembunuh putrinya. Setelah keluar dari kamar Tuan Pharma, Devil bertemu dengan keponakan Tuan Pharma yaitu Naisada. Devil auto tergoda dengan kemolekan tubuh dan juga kecantikan wajah wanita itu. Ia segera menghampiri Naisada, tetapi Naisada bersikap dingin kepadanya. Naisada bahkan hanya menjawab pertanyaan yang diberikan terkait tewasnya Vijaya. Selebihnya, Naisada tidak terlalu menggubris ocehan maupun godaan dari Devil. Setelah ketemu Naisada, sekarang Devil bertemu dengan ibu korban yaitu Devi. Nyonya Devi memohon kepada Devil agar menemukan pembunuh putrinya dan membebaskan suaminya. Di rumah besar itu juga tinggal Patwari dan istrinya Rosi. Patwari adalah saudara sepupu Devi. Dia bukan pria sembarangan. Hobi Patwari cukup memalukan, yaitu mengintip keponakannya Vijaya. Ketika datang ke kamar Patwari, Devil melihat teropong yang biasa digunakan Patwari untuk berbuat mesum. Benda itu terletak tepat di samping jendela dan menghadap langsung ke arah kamar Vijaya. Patwari punya istri seksi bernama Rosi dan dia berprofesi sebagai seorang penyanyi di sebuah kafe. Devil berpura-pura menjadi fans Rosi. Dia minta tanda tangan dan di saat itulah Devil sadar jika Rosi ternyata bertangan kidal. Selama melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian Vijaya, Devil tinggal di rumah besar itu.
Dia diberikan kamar khusus bersama dengan asistennya Sastri. Nah, malam itu, sekitar pukul 10, Devil melihat lampu kamar Naisada kelap-kelip. Sepertinya, Naisada memberikan kode menggunakan lampu untuk memanggil seseorang. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, seseorang datang dengan memakai penutup wajah. Pria ini berniat masuk ke kamar Naisada, tetapi Devil mencegahnya. Merasa kepergok, dia secepatnya kabur ke dalam hutan. Devil berusaha untuk mengejar dan mereka sempat adu jotos. Tetapi, karena posisinya terdesak, pemuda misterius ini kembali melarikan diri dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, Devil bertemu Naisada. Dia berbicara tentang lampu di kamarnya. Naisada justru bilang bahwa dia tidak tahu apapun yang terjadi karena Naisada sudah tidur sejak pukul 8 malam. Si Devil ini orangnya jenius. Ketika berada di dapur, dia melihat nyala api berwarna merah. Hal ini tidak biasa. Rumah itu menggunakan bahan bakar biogas, yaitu bahan bakar gas metana. Dan gas metana menghasilkan api berwarna biru. Sedangkan saat itu, apinya justru berwarna merah. Nah, hal ini sangat mencurigakan. Jika api warna merah, artinya bahan bakar yang digunakan adalah karbon, bersumber dari tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Devil curiga. Dia segera memerintahkan Sastri untuk memeriksa reaktor bahan bakar tersebut. Dan benar saja, ketika diperiksa, ternyata bahan bakar biogas sudah bercampur dengan mayat manusia. Mayat yang ada di dalam reaktor biogas di rumah tersebut adalah mayat tukang masak yang bernama Rani. Di tangan Rani tergenggam sebuah kunci. Devil membersihkan kunci itu. Ia segera mencocokkannya dengan pintu bagian belakang. Ketika Devil ingin membuka pintu itu, Nyonya Devi berusaha untuk mencegahnya. Menurut Devi, tindakan Devil akan membawa sial bagi keluarga mereka. Devil tidak peduli. Dia tetap ngotot membuka pintu itu dan ternyata kuncinya memang cocok. Nyonya Devi penasaran. Bagaimana mungkin bisa ada 2 kunci di rumah itu? Bukankah dia adalah satu-satunya orang yang memegang kunci tersebut? Untuk menjawab rasa penasaran Nyonya Devi, Devil memeriksa kunci yang dipegang oleh Nyonya Devi. Di sana ada bekas lilin. Sekarang Devil sadar jika seseorang mencetak kopian kunci milik Nyonya Devi dan membuatkan duplikatnya. Devil segera mencari tukang pembuat kunci di desa itu. Dan pria itu bernama Devaya. Ketika didatangi rumahnya, istri Devaya bilang jika suaminya sudah tidak pulang ke rumah selama hampir 1 minggu sejak kejadian pembunuhan tersebut. Dia tidak tahu kemana suaminya pergi. Ketika Devil berada di rumah Devaya, seseorang dari kejauhan mengamati mereka. Devil merasakan sesuatu. Dia segera memeriksa keluar, tetapi orang tersebut sudah menghilang. Dance, dance, this is Lady Rosie menari dan menyanyi di sebuah kafe. Dia berhasil menghipnotis para penonton dengan penampilannya yang memukau. Setelah pertunjukan selesai, Devil menemui Rosie di ruang ganti. Dia bertanya tentang alibi Rosie. Menurut Rosie, malam itu dia melakukan pertunjukan hingga pukul 12 malam. Sementara suaminya Patwari berangkat ke kota Kalkuta untuk urusan bisnis. Devil tidak percaya dengan ucapan Rosie. Wanita itu berbohong. Karena menurut keterangan kepala pelayan, suami Rosie tidak berangkat ke Kalkuta malam itu. Dia pulang ke rumah pukul 10 malam. Sementara Rosie, dia selesai menyanyi pukul 10 malam. Tetapi setelahnya dia pergi ke villa bersama dengan Tuan Pharma. Sebagai buktinya, Devil menunjukkan anting-anting Rosie yang dia temukan di ranjang. Anting-anting itu mirip dengan anting-anting yang dikenakan Rosie dalam fotonya di sebuah koran. Rosie akhirnya tidak bisa mengelak. Dia terpaksa mengaku jika dirinya selingkuh dengan Tuan Pharma. Hari itu Rosie mengira jika suaminya berangkat ke kota Kalkuta. Mereka berniat menghabiskan malam berdua. Tetapi sayang, ketika tengah malam, Tuan Pharma justru ditelepon oleh Patwari. Setelah itu, Pharma tampak marah. Dia buru-buru pulang ke rumah, meninggalkan Rosie di vilanya. Devil segera menemui Patwari. Dia curiga kenapa pria itu batal pergi ke Kalkuta. Ketika ditanya, Patwari jujur mengatakan bahwa dia ketinggalan kereta. Saat pulang ke rumah, Patwari tidak menemukan istrinya. Dia justru melihat mobil Rosie terparkir di villa. Patwari curiga dan ia masuk ke dalam. Di sana, Patwari melihat istrinya sedang bercumbu dengan Tuan Pharma. Patwari terbakar api cemburu. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak. Patwari pulang ke rumahnya dan melampiaskan amarahnya dengan mengintip Vijaya. Ketika melihat wanita itu sedang bersetubuh dengan anak tukang kebun, Patwari segera menelpon Tuan Pharma. Dia sengaja ingin memanas-manasi pria itu. Patwari ingin Tuan Pharma merasakan sakitnya dihianati oleh putrinya sendiri.
Setelah mendapatkan panggilan telepon dari Patwari, Tuan Farma segera pulang ke rumahnya. Di sana, dia disambut oleh Rani, si tukang masak. Terbakar amarah, Tuan Farma mencabut pedangnya dan berniat membunuh Buma. Tetapi, Vijaya melindungi kekasihnya. Ketika ayahnya lengah, Vijaya memukul kepalanya hingga pingsan. Setelah itu, dia meminta kekasihnya agar kabur dari ruangan tersebut. Patwari terus mengintip kejadian itu. Tetapi, seketika Rosi mendadak pulang ke rumah. Di saat itulah, Patwari berhenti mengintip sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian pagi harinya, Patwari tiba-tiba dikagetkan dengan berita tewasnya Vijaya. Ramana mengendap-endap masuk ke dalam hutan. Di sana, dia menemukan gubuk tua. Seorang nenek-nenek ternyata berhasil menyelamatkan Buma yang terjatuh di jurang. Buma bertemu dengan ayahnya Ramana. Dia menceritakan semua yang terjadi. Malam itu, Buma kabur dari rumah Tuan Farma setelah pria itu pingsan. Namun Buma merasa gelisah. Dia takut kekasihnya Vijaya menjadi sasaran amukan sang ayah. Buma memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Dia melihat pintu belakang terbuka dan seseorang membuang mayat Rani ke reaktor biogas. Orang itu juga yang membunuh Vijaya dan setelahnya dia menyerang Buma. Ketika diserang pembunuh, Buma sempat terluka dan pakaiannya tertinggal di TKP. Buma yang panik dan ketakutan terus berlari, tetapi dia terperosok dan jatuh ke dalam jurang. Ketika ditanya siapa pembunuh yang mengejarnya, Buma kemudian berkata, orang yang membunuh Vijaya adalah... Belum sempat Buma menyebutkan nama pelaku, terdengar suara anjing menggonggong di luar gubuk dan Pak Tua Ramana segera memeriksa. Keesokan harinya, mayat Buma dan Ramana ditemukan tergantung di atas pohon. Pembunuh ternyata terlebih dahulu menghabisi mereka berdua sebelum rahasianya terbongkar. Devil dan Sastri sedang makan malam. Sastri tampak kelaparan, sementara Devil, ia belum menyentuh makanan sama sekali. Devil masih kenyang. Dia sibuk memikirkan kasus pembunuhan itu. Seketika, Sastri tertidur. Ternyata, makanan mereka sudah dibubuhi dengan obat bius. Dan yang melakukan itu adalah Naisada. Wanita itu ingin bertemu dengan seseorang dan dia tidak mau diganggu oleh Devil. Sayangnya, Devil tidak pingsan. Dia melihat ke arah kamar Naisada. Dan benar saja, lampu kamarnya mulai kelap-kelip. Seperti biasa, Naisada memberikan kode Morse menggunakan lampu kamar. Dari kejauhan, muncul seorang pria dengan penutup wajah. Dia masuk ke kamar Naisada dan pria itu tidak sadar jika dia dibuntuti oleh Devil. Dari obrolan keduanya, Devil mengetahui jika pemuda ini bernama Samudra. Devil mengintip pembicaraan mereka. Saat itu Naisada mengatakan jika dia mendapatkan pesan dari Netaji melalui telegraf. Netaji dalam waktu dekat akan datang ke India. Dan pesan yang dia kirim berisi informasi tentang tanggal, waktu, dan tempat pendaratannya. Pesan itu dienkripsi dalam bentuk kode dan dicuri oleh seseorang ketika malam pembunuhan Vijaya. Dan jika pihak Inggris bisa menerjemahkan kode itu, maka nyawa Netaji dalam bahaya. Naisada mencoba menghubungi kembali Netaji, tetapi telegrafnya tidak aktif lagi. Oleh karena itu, Naisada harus bertemu dengan Trivarna dan memberikan peringatan supaya Trivarna menyampaikan pesan kepada Netaji agar Netaji jangan datang ke India dalam waktu dekat. Atau setidaknya, jika dia datang, maka lokasi dan tempat pendaratannya harus secepatnya diubah karena pihak Inggris sudah melacak kode tersebut. Seketika, Devil mendobrak pintu. Menyadari kehadiran Devil, Samudra melempar pisau ke arahnya. Tetapi, Devil menghindar. Setelah itu, Samudra segera kabur lewat jendela. Devil membidik dan bersiap menembak. Tetapi, Naisada mengancam Devil menggunakan pisau. Di saat itulah, Samudra menghilang dan Devil kehilangan targetnya. Devil merasa kesal kepada Naisada. Dia merampas pisau itu dan dengan mudah mengancam balik wanita tersebut. Meskipun demikian, Devil tidak membunuh Naisada. Naisada keluar rumah. Dia datang ke kantor surat kabar setempat. Ternyata kantor itu dipenuhi dengan orang-orang dari agensi INA. Naisada sebenarnya ingin bertemu dengan pemuda yang bernama Safi. Karena Safi adalah orang kepercayaan Trivarna. Dia ingin menyampaikan informasi penting kepada Safi terkait pesan rahasia. Safi tidak ada di tempat. Menurut informasi dari teman-temannya, Safi berangkat ke Burma. Dia sedang menjalankan misi rahasia. Naisada tidak sadar jika polisi Sastri membuntuti dirinya. Sementara Devil, dia masuk ke kamar Naisada dan memeriksa. Di sana Devil menemukan mesin telegraf yang disembunyikan Naisada di dalam laci mejanya.
Devil juga menemukan kertas kosong. Di atas kertas itu terdapat bekas tulisan yang tidak terlihat. Sepertinya seseorang menuliskan sesuatu di atas kertas pertama dan bekas tulisannya itu menempel di kertas kedua. Dan kertas kedua inilah yang ditemukan Devil. Devil menggosok pensil di atas kertas itu. Dan sekarang tulisannya mulai terbaca. Ternyata tulisan itu adalah kode rahasia yang dikirimkan oleh Netaji kepada Trivarna. Dan pesan inilah yang dicuri dari kamar Naisada. Setelah memeriksa tulisan pada pesan tersebut, Devil menyadari satu hal, yaitu pencuri pesan itu sebenarnya tidak kidal. Pencuri menuliskan kode tersebut menggunakan tangan kiri. Padahal sebenarnya pencuri tidak kidal karena tulisan tangan kirinya tampak begitu semeraut. Devil yakin jika orang yang mencuri kode ini adalah orang yang membunuh Vijaya karena pembunuh Vijaya juga menggunakan tangan kiri. Hanya saja Devil masih belum mengerti kenapa pembunuh menggunakan tangan kiri padahal dia tidak kidal. Salah satu orang kepercayaan Jenderal Bracken adalah Brigadir Jenderal Clement. Malam itu, Clement dihadang oleh dua pemuda menggunakan sepeda motor. Dua pemuda ini adalah agen rahasia Ina. Mereka punya misi membunuh Clement. Ketika Clement keluar dari mobilnya, seorang pemuda melepaskan tembakan. Tetapi, Clement menghindar. Tembakan itu mengenai gardu listrik di belakangnya, sehingga menimbulkan percikan api dan kebakaran. Clement mencoba kabur dari TKP. Namun, pemimpin agen rahasia Ina, yaitu Trivarna, muncul di TKP. Malam itu Trivarna membunuh Clement dengan cara yang sangat elegan. Aksi pembunuhan yang dilakukan Trivarna menyadarkan dua pemuda agen rahasia Ina bahwa ternyata selama ini pemimpin mereka adalah seorang wanita. Devil datang ke pengadilan. Hari itu, dia berhasil membebaskan Tuan Pharma dari tuduhan pembunuhan. Devil membuktikan bahwa pembunuh bertangan kidal, sementara Tuan Pharma menggunakan tangan kanan. Meskipun Tuan Pharma bebas, namun pembunuh yang sesungguhnya belum berhasil ditangkap. Setelah melihat kebaikan hati Devil, Naisada mengucapkan terima kasih kepadanya. Naisada selama ini salah menilai Devil. Meskipun bekerja untuk pemerintah Inggris, namun Devil ternyata baik terhadap orang-orang India. Sejak saat itu, Devil dan Naisada mulai jatuh cinta. Oke Gelovers, siapakah pembunuh Vijaya, Rani, Buma, dan Ramana? Dan apa motif dibalik pembunuhan mereka semua? Well, let's find out. Devil dipanggil menghadap Jenderal Bracken. Di sana terungkap jika ternyata kedatangan Devil ke desa Rasapadu bukan untuk menyelidiki kasus pembunuhan Vijaya. Dia adalah agen rahasia Inggris. Jadi Devil diutus untuk mendekati Naisada dan menggali informasi dari gadis itu karena pemerintah Inggris tahu jika Naisada adalah kepala operator sinyal Netaji. Naisada bertugas menangkap pesan telegraf dan mengirimkannya kembali. Beberapa minggu yang lalu, Netaji mengirim pesan kepada Trivarna. Pesan itu kemudian dicuri oleh mata-mata Inggris. Meskipun mendapatkan pesannya, tetapi pihak Inggris tidak dapat menerjemahkan kode dalam pesan tersebut. Karena itulah, pihak Inggris perlu rencana B, yaitu mengirimkan agen rahasia Devil ke desa Rasapadu agar mendekati Naisada. Karena Naisada adalah orang yang bisa menerjemahkan pesan kode tersebut. Pemerintah Inggris memberikan tugas tambahan kepada Devil, yaitu untuk menangkap Trivarna. Tetapi Devil menolak. Devil tahu jika Naisada ingin bertemu dengan Trivarna. Jika Trivarna tertangkap, maka pesan Netaji yang dikirimkan kepada Trivarna tidak akan tersampaikan. Dan itu artinya, selama tidak ada balasan dari Trivarna, maka Netaji tidak akan mendarat di India. Karena dia tahu keadaan tidak kondusif. Devil kemudian menyarankan ide brilian. Menurutnya, Naisada dibiarkan saja bertemu dengan Trivarna dan mereka harus mengkondisikan seolah-olah semuanya berjalan aman, lancar, dan terkendali sampai saat Netaji datang ke India. Untuk mengetahui informasi tentang kapan dan di mana Netaji akan mendarat, Devil hanya perlu mendekati Naisada agar wanita itu bisa memberitahu Devil. Pemerintah Inggris mendapatkan kode pesan yang dikirim oleh Netaji kepada Trivarna. Pesan ini mereka dapatkan dari agen mata-mata yang mencuri pesannya di kamar Naisada.
Ternyata ada satu agen mata-mata Inggris yang masih belum diketahui identitasnya selain Devil. Namun agen mata-mata ini menyamar sebagai agen rahasia INA. Jadi ada pengkhianat di antara anggota INA. Nah, setelah mendapatkan pesan rahasia ini, pemerintah Inggris berusaha menyelesaikan kode pesan yang terinskripsi tersebut. Hasilnya, ditemukan 3 pesan rahasia yang bertuliskan tanggal 18 Agustus pukul 14.30 di Pantai Puri. Itu artinya Netaji akan mendarat di sana pada tanggal yang telah ditentukan. Hanya saja pemerintah Inggris masih belum bisa mengartikan kode terakhir yang ada di dalam pesan tersebut. Karena sebagian pesan sudah bisa dipecahkan, Jenderal Bracken kemudian menghentikan misi yang dilakukan oleh Devil. Mereka tidak butuh Naisada untuk menerjemahkan kode itu. Jenderal Bracken bahkan berencana membunuh Naisada supaya wanita itu tidak membocorkan rahasia terkait pesan yang dicuri. Jenderal Bracken kemudian mengirimkan preman pembunuh yang sangat sadis untuk menghabisi Naisada. Naisada diserang oleh sekawanan preman. Preman ini sudah dibayar oleh pemerintah Inggris. Ketika Naisada hampir terbunuh, di saat itulah Devil muncul. Devil dengan kekuatan bela diri sekuat iblis berhasil membunuh semua para penjahat itu. Devil juga berhasil menyelamatkan Naisada. Pertarungan terakhir tersaji antara Devil dan kepala suku. Sudah bisa ketebak jika Devil tidak begitu sulit untuk menghabisi pria yang satu ini. Devil menghadap Jenderal Bracken. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menyelamatkan Naisada. Devil akan dijatuhi hukuman mati karena berkhianat kepada kerajaan Inggris. Tetapi di saat itulah Devil mengutarakan siasat liciknya. Dia memang sengaja ingin menyelamatkan Naisada, bukan karena cintanya. Menurut Devil, jika Naisada tewas terbunuh, pesan Netaji tidak akan pernah sampai kepada Trivarna. Dan dengan demikian, Netaji merasa jika suasana tidak kondusif karena pesannya tidak dibalas dan Naisada juga tewas. Dengan kondisi seperti itu, Netaji pasti tidak akan jadi mendarat di India. Dan jika Netaji tidak mendarat, itu artinya pemerintah Inggris tidak akan pernah menangkapnya. Tidak hanya itu, Devil juga menyelamatkan Naisada dengan satu alasan lain, yaitu ia ingin mendapatkan kepercayaan dari Naisada. Jika Devil dipercaya penuh oleh wanita itu, maka Naisada akan memberitahu makna dari kode terakhir. Hal ini tentu akan semakin mempermudah Inggris untuk menangkap Netaji. Devil bahkan menunjukkan kesetiaannya sebagai penjilat Inggris dengan memecahkan kode terakhir yang terinskripsi sempurna. Meskipun tanpa bantuan Naisada, pesan pada kalimat terakhir Netaji adalah, "Saya akan mendarat jika mendapatkan sinyal semua aman dari Anda." Anda yang dimaksud di sini adalah Trivarna. Jadi, jika Trivarna mengatakan semua aman, maka pendaratan Netaji pada tanggal 18 Agustus akan terjadi. Tetapi, jika Trivarna tidak membalas pesan itu, maka dia tidak akan mendarat. Nah, jika Naisada terbunuh, itu artinya pesan Naisada tidak akan pernah tersampaikan kepada Trivarna, dan Trivarna tidak akan pernah membalas pesan itu kepada Netaji. Dengan demikian, pemerintah Inggris akan gagal menangkap Netaji. Jenderal Bracken kemudian bertanya, "Tapi apa gunanya membiarkan Naisada bertemu dengan Trivarna? Bukankah Naisada akan mengatakan kalau kodenya sudah dicuri? Dan itu juga akan membatalkan kedatangan Netaji." Devil kemudian menjawab pertanyaan itu dengan begitu meyakinkan. "Kita tidak harus membunuh Naisada. Kita hanya perlu menangkap dan memenjarakan dia. Karena aku yang akan menggantikan Naisada untuk menyampaikan pesan kepada Trivarna." Jenderal Bracken berdecak kagum dengan rencana cerdik Devil. Tidak lama kemudian, polisi India segera menangkap Naisada dengan tuduhan pembunuhan terhadap Vijaya. Ketika Naisada berada di dalam penjara, Devil mengunjunginya. Dia pura-pura baik dengan berkata, "Jangan takut Naisada. Aku akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam kasus kematian Vijaya. Kau harus bersabar. Percayalah padaku." Naisada tidak punya waktu. 4 hari lagi, Netaji akan tiba di Pantai Puri. Dia sedang dalam perjalanan menggunakan kapal selam. Jika pesannya tidak disampaikan, maka Netaji akan tertangkap. Karena itulah Naisada meminta tolong kepada Devil agar menyampaikan pesan kepada Trivarna. Naisada mengaku jujur bahwa dia adalah agen mata-mata INA dan dia bertugas sebagai kepala operator penerima sinyal. Padahal Devil sudah terlebih dahulu mengetahui hal itu. Semua pesan yang disampaikan oleh Naisada akan diberikan kepada Samudra, dan Samudra meneruskan pesan itu kepada anggota INA lainnya. Tetapi, khusus pesan yang satu ini, sifatnya sangat rahasia dan taruhannya adalah nyawa Naisada sendiri. Karena pesan ini terkait dengan keselamatan jiwa Netaji. Naisada merasa jika satu-satunya orang yang bisa menyampaikan pesan itu kepada Trivarna adalah Devil.
Dia memeluk pemuda itu dan mengatakan bahwa semua rahasia itu dia buka karena dia percaya dan mencintai Devil. Apa yang harus Devil lakukan adalah menyampaikan kepada Trivarna supaya membatalkan kedatangan Netaji karena pihak Inggris sudah mencuri kode pesan rahasia tersebut. Naisada bahkan memberitahu Devil di mana dia menitipkan pesan untuk Trivarna. Jenderal Bracken meminta Devil segera menangkapnya. Tetapi, lagi-lagi, Devil menolak. Karena jika Trivarna tertangkap, maka Netaji tidak akan pernah mendarat. Devil kemudian mengajukan sebuah ide untuk menipu Trivarna. Jenderal Bracken harus mengirimkan agen wanita agar menyamar menjadi Naisada. Agen rahasia ini akan menyerahkan kode rahasia kepada Trivarna tanpa harus memberitahu bahwa kode itu sudah dicuri. Devil kemudian membocorkan rahasia lokasi pertemuan Trivarna dengan Naisada. Mereka akan bertemu di stasiun kereta api. Devil ternyata sangat licik. Dia membohongi Jenderal Bracken. Karena ternyata tempat pertemuan antara Trivarna dan Naisada bukanlah di stasiun kereta api, tetapi di kantor pos. Sementara itu, agen wanita yang menyamar sebagai Naisada sudah tiba di stasiun kereta. Dia membawa kode rahasia untuk diberikan kepada Trivarna. Devil muncul dan menyamar menjadi Trivarna. Perlu diketahui, jika semua orang tidak tahu bahwa Trivarna adalah seorang perempuan, makanya Devil bisa menyamar menjadi Trivarna, tetapi dengan penampilan seorang laki-laki, dan pihak Inggris tidak mencurigainya. Devil keluar dari mobil menggunakan penutup wajah. Dia menghampiri agen wanita tersebut. Kode rahasia kemudian ditransfer. Setelah itu, Devil kabur dari TKP. Anak buah Jenderal Bracken sengaja tidak menangkap Trivarna supaya rencana mereka berjalan lancar. Setelah mengambil kodenya, Devil segera bergerak ke kantor pos karena di sanalah Trivarna yang asli akan muncul. Dan benar saja, setelah mereka memasukkan dokumennya ke dalam kotak pos, Trivarna muncul dan mengambil pesan rahasia tersebut. Naisada dibawa menggunakan mobil polisi. Dia akan dipindahkan dari satu penjara ke penjara lainnya. Di tengah perjalanan, Devil menyerang mobil polisi dan membawa kabur kekasihnya Naisada. Mereka kemudian bersembunyi di kediaman Devil di kota Madras. Polisi mendatangi kantor pers milik Safi. Dia meminta Safi menerbitkan koran tentang kaburnya Naisada. Siapapun yang berhasil menangkap wanita itu akan diberikan ganjaran. Ketika polisi hendak keluar dari ruangan itu, dia melihat koran yang ditulis menggunakan bahasa Burma. Karena di kantor Safi ditemukan koran berbahasa Burma, polisi curiga jika pemuda itu adalah Mata-Mata Ina. Polisi segera meringkus pemuda itu dan juga teman-temannya. Safi disiksa oleh Jenderal Bracken. Dia dipaksa untuk memberitahu kenapa dia berangkat ke Burma beberapa hari yang lalu. Safi tidak mau menjelaskan apapun. Dia memilih bungkam. Jika Safi sangat kuat pendiriannya, tidak begitu dengan temannya Sekar. Dia tidak kuat menahan rahasia. Karena saat itu, putri Sekar ditangkap dan disiksa. Karena tidak kuat melihat penderitaan putrinya, Sekar akhirnya buka suara. Dia mengatakan jika Safi datang ke Burma untuk mengubah lokasi pertemuan Netaji karena pihak Inggris sudah mengetahui kode rahasia tersebut. Nah, karena Safi mengubah kode lokasi pertemuan, Jenderal Bracken merasa aneh. Itu artinya Safi sudah mengetahui informasi tentang terbongkarnya kode rahasia tersebut. Selain itu, Sekar juga membongkar satu rahasia lain, yaitu Trivarna adalah seorang wanita. Karena Sekar pernah melihat Trivarna menghabisi Clement. Ketika mengetahui jika Trivarna adalah seorang wanita, Jenderal Bracken jadi sadar jika di dalam mata-mata Inggris ada seorang pengkhianat. Sementara Devil, dia penasaran bagaimana mungkin pencuri mengambil kode yang didapat oleh Naisada. Itu artinya pencuri kode tersebut sudah tahu jika Naisada adalah operator sinyal Morse. Berarti ada pengkhianat juga di dalam keanggotaan Ina. Dan pengkhianat inilah yang mencuri kode tersebut, kemudian membunuh Vijaya, Rani, Buma, dan Ramana. Berkat informasi dari Sekar, lokasi persembunyian Trivarna akhirnya terungkap. Wanita itu terkepung, dia tidak mau menyerah. Trivarna bersiap untuk melakukan aksi bundir. Tetapi, Devil secepat kilat masuk ke dalam markas Trivarna dan menghentikan aksinya. Trivarna disiksa tanpa memandang gender. Bahkan, Jenderal Bracken menginstruksikan agar wanita itu ditelanjangi dan diperkeos. Setelah itu, Jenderal Bracken keluar dari ruangan. Anak buah Jenderal Bracken kemudian mendekati Trivarna dengan penuh nafsu. Trivarna meludahi pria itu. Tidak terima diludahi, pria yang satu ini memukul Trivarna. Dia tidak sadar jika saat itu Trivarna berhasil mengambil pisau dan menyayat wajahnya.
Seketika, seorang polisi lainnya ikut menghajar Trivarna, dan tidak hanya itu, dia juga berniat memperkeos wanita tersebut. Tetapi, sejurus kemudian, Devil menikam polisi itu hingga tewas. Di saat itulah, Devil membongkar identitas dirinya. Ternyata, Devil adalah Trivarna, kepala intelijen INA sekaligus orang kepercayaan Netaji. Sementara gadis yang ditangkap dan dituduh sebagai Trivarna, nama aslinya adalah Manileka. Gadis ini sengaja menyamar menjadi Trivarna supaya mengelabui agen mata-mata Inggris. Manileka menikam Clement menggunakan pisau bertuliskan nama Trivarna karena sebenarnya pisau tersebut adalah hadiah pemberian Trivarna yang diberikan melalui Safi karena Manileka begitu loyal dan setia kepada agen rahasia INA. Safi adalah satu-satunya orang yang tahu jika Devil adalah Trivarna karena Safi adalah orang kepercayaan Trivarna. Setelah identitasnya terbongkar, Trivarna mulai menunjukkan kemampuannya. Ia membantai semua musuh yang ada di dalam ruangan tersebut. Trivarna ternyata sangat kuat. Baginya, jumlah musuh hanyalah angka. Dan benar saja, dia beraksi dengan sangat barbar dan tidak membiarkan satu musuh pun berhasil keluar dari penjara tersebut. Trivarna kemudian membebaskan Safi dan teman-temannya. Dia juga membebaskan seluruh tahanan lain yang ada di tempat itu. Setelahnya, Trivarna membunuh tangan kanan Jenderal Bracken. Pemuda pembuat kunci yang bernama Devaya akhirnya tertangkap. Dia mengaku ketakutan dan melarikan diri setelah melihat Vijaya tewas terbunuh. Saat ditanya, Devaya bilang, orang yang memesan kunci duplikat adalah Rani. Trivarna berpikir keras, bagaimana mungkin Rani bisa memesan kunci tersebut? Dan kenapa setelahnya Rani justru dibunuh dan dimasukkan ke dalam reaktor biogas? Orang yang butuh kunci pintu tersebut adalah orang yang bukan penghuni rumah itu. Dan satu-satunya orang luar yang sering keluar masuk dari rumah itu secara diam-diam adalah... Samudra bertemu dengan Jenderal Bracken. Ketika semua tahanan penjara dibebaskan oleh Devil, Samudra justru tidak mau melarikan diri. Dia menghadap Jenderal dan menjelaskan apa yang terjadi. Iblis yang membunuh semua tentara di penjara adalah Devil. Dia adalah agen mata-mata Inggris yang berkhianat. Ternyata, Samudra adalah agen mata-mata Inggris yang diberi julukan Trojan. Trojan menjelaskan kepada Jenderal bahwa Devil adalah tangan kanan Netaji. Dia yang memerintahkan Safi berangkat ke Burma untuk memindahkan lokasi pendaratan Netaji. Dan dia juga adalah orang yang menghabisi seluruh tentara Inggris di ruangan tersebut. Devil alias Trivarna berangkat dari kota Madras menuju ke desa Rasapadu. Dia ditemani asistennya Sastri. Di dalam perjalanan, Trivarna menjelaskan jika Samudra adalah pengkhianat dalam organisasi INA. Dialah orang yang masuk melalui pintu belakang. Rani mengetahui jika Samudra sering bertemu dengan Naisada secara diam-diam dan mereka tidak pacaran. Itu artinya Samudra adalah seorang mata-mata. Rani kemudian menawarkan Samudra agar masuk ke rumah itu melewati pintu belakang. Dengan syarat Samudra harus memberikan Rani sejumlah uang. Setelah mendapatkan uangnya, Rani membuat kunci duplikat. Malam itu dia membukakan pintu belakang. Samudra masuk secara diam-diam, tetapi dia justru kepergok Vijaya. Takut tertangkap, Samudra membunuh Vijaya menggunakan pedang Tuan Farma. Dia terpaksa menggunakan tangan kiri karena ternyata tangan kanan Samudra kesemutan. Setelah itu, dia mengembalikan pedangnya ke dinding dan masuk ke kamar Naisada. Kemudian membius wanita itu. Samudra mencari sesuatu dan mencuri kode rahasia. Ia kemudian menyalinnya di atas kertas. Dia tidak sadar ada noda darah yang menempel di kode tersebut. Noda darah itulah yang membuat Naisada sadar jika kodenya sudah dicuri oleh seseorang. Selain itu, bekas salinan pulpen yang menempel di kertas kedua berhasil ditemukan oleh Devil. Setelah mencuri kodenya, Samudra keluar dari kamar dan dia bertemu dengan Rani. Rani kaget melihat Samudra bernoda darah. Karena takut rahasianya terbongkar, Samudra membunuh Rani dan membuang mayatnya di reaktor gas biodiesel. Ketika Samudra membuang Rani ke dalam reaktor tersebut, Buma datang dari pintu belakang dan dia melihat Samudra. Samudra mengejar Buma dan mereka masuk ke dalam hutan hingga pemuda itu terjatuh di jurang. Walaupun pada akhirnya Buma diselamatkan oleh nenek tua, tetapi kembali ia dan ayahnya dihabisi oleh Samudra. Supaya bisa mengetahui keberadaan Trivarna dan di mana Netaji mendarat, Samudra pura-pura tertangkap bersama dengan Safi dan mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Trivarna tahu jika identitasnya sudah terbongkar. Nah, karena itulah dia secepatnya menjemput Naisada. Tetapi Naisada justru didatangi oleh Samudra terlebih dahulu.
Samudra memfitnah Devil. Dia bilang jika Devil bekerja sama dengan Jenderal Bracken dan mereka akan membunuh Naisada. Wanita itu harus pergi dari rumah tersebut. Samudra bahkan memberikan bukti keanggotaan Devil sebagai agen mata-mata Inggris. Naisada sebenarnya bingung siapa yang harus dia percaya, apakah Samudra atau Devil. Untuk meyakinkan Naisada, Samudra menunjukkan sebuah surat kabar. Di sana tertulis jika Trivarna sudah ditangkap tentara Inggris dan Devil adalah orang yang berhasil membongkar identitas Trivarna. Naisada tentu saja tidak tahu jika Devil adalah Trivarna, sementara wanita di koran itu hanyalah Trivarna palsu. Karena termakan tipu muslihat Samudra, Naisada akhirnya keluar dari kediaman Devil. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan Devil. Devil segera menghentikan mobil mereka. Di saat itulah Samudra memerintahkan Naisada agar menembak Devil. Kita harus keluar dari tempat ini. Tembak dia, Naisada. Tembak dia. Devil tersungkur akibat tembakan Naisada. Sebelum Naisada pergi, Devil mengklakson wanita itu berulang kali. Netaji akan tiba di Pantai Puri 6 jam lagi. Sementara itu, Samudra membawa Naisada ke pantai tersebut. Dia ingin Naisada memberikan kode kepada Netaji agar bisa mendarat dan mengatakan bahwa suasananya aman. Naisada memutar mercusuar untuk membentuk kode Morse yang bertuliskan pesan, "Semua aman." Setelah Naisada mengirimkan pesan itu, Samudra menembak mercusuar itu dan pada akhirnya mercusuar itu rusak dan tidak berfungsi lagi. Samudra kemudian membongkar jati dirinya sebagai agen Trojan. Dia juga menyebutkan bahwa Devil adalah Trivarna yang sesungguhnya. Tidak lama berselang, ratusan tentara Inggris bersenjata lengkap mulai berdatangan di pantai itu. Mereka dipimpin oleh Jenderal Bracken. Jenderal Bracken dan agen Trojan Samudra tersenyum puas karena mereka berhasil menjebak Naisada dan akan segera menangkap Netaji di pantai itu. Naisada ternyata tidak sebodoh yang mereka bayangkan. Dia sudah tahu jika Devil adalah Trivarna dan Samudra adalah si pengkhianat. Karena ketika Devil tertembak, dia memberikan kode Morse menggunakan klakson mobil. Pesan itu hanya bisa dipahami oleh Devil dan Naisada. Isi pesan itu mengatakan, "Aku Trivarna, dia si Trojan pengkhianat." Ternyata, setelah mendapatkan kode Morse dari Trivarna, Naisada mengirimkan pesan kepada Netaji melalui mercusuar tersebut. Dan isi pesan itu mengatakan bahwa keadaan tidak aman. Jadi, Netaji batal mendarat. Dan yang datang ternyata adalah Trivarna alias Devil. Bisa dikatakan jika Devil ini adalah Rambo-nya India. Dia berhasil membunuh semua pasukan musuh yang bersenjata lengkap sendirian. Devil berhasil membunuh semua prajurit di pantai itu. Dia juga sukses menghabisi Jenderal Bracken dan agen Trojan. Meskipun sudah banyak menghabisi tentara Inggris, si Devil ini tetap menjadi agen rahasia Inggris supaya bisa menjadi informan bagi pejuang India. Identitas Devil tidak terbongkar karena semua orang yang mengetahui identitasnya sudah tewas dihabisi oleh Devil. Sementara Netaji, hingga akhir film, wajahnya tidak pernah muncul. Hal menggantung lainnya adalah tidak ada kejelasan dari kisah cinta antara Devil dan Naisada. Dan film pun berakhir.